Sobat IT Indonesia, semangat pagi. Pertama-tama juga selamat pagi juga ke Mas Ananto, teman-teman Sobat IT semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari AWS untuk saya hari ini bisa men-share sedikit mengenai the revolution in innovation yang kami lihat sudah banyak terjadi di industri jasa perbankan gitu, yang pastinya dipower oleh AI, machine learning dan juga generative AI. Tapi sebelum saya masuk ke pokok bahasan, pastinya kan kita di Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya juga untuk sedikit memperkenalkan mengenai apa sih itu Amazon Web Service atau AWS dan komitmen kami terhadap Indonesia. Jadi sekilas saja Amazon Web Service kami adalah anak perusahaan dari Amazon.com. We are the pioneer in cloud computing karena kami adalah yang pertama kali diluncurkan di tahun 2006 gitu ya, di mana sekarang kami sudah ada di lebih dari 245 negara termasuk Indonesia dengan lebih dari 200 layanan atau produk yang berjalan di atas platform kami gitu ya. Dan juga kami itu sangat bangga bisa men-serve millions of active customers on a daily basis. Juga kalau dilihat dari data market share gitu ya, ternyata memang AWS itu adalah the leader in global cloud secara market share perspektif dan ini bukan untuk keren-kerenan gitu ya. Karena ketika kita berbicara mengenai cloud computing, itu kita berbicara mengenai economies of scale dalam mendrive inovasi dan juga cost reduction yang bisa di-pass on to customer. Kami juga bangga bahwa Gartner itu ternyata menempatkan AWS selama 13 tahun berturut-turut menjadi the undisputed leader juga in cloud space. Dan kalau kita lihat gitu ya, tadi cukup untuk di sisi globalnya, keberadaan kami di Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Kami selalu bilang bahwa di Indonesia itu kami itu 100% Amazonian tapi juga 100% Indonesian. Bahwa kami all in terhadap apa yang ingin kami lakukan di Indonesia. Kami percaya dengan potensi negara ini dan itu tercermin dari nilai investasi yang kami taruh di negara ini gitu ya. Kami sudah mengkomitkan $5 billion atau 71 triliun sebenarnya, itu selama 15 tahun ke depan yang memang dibagi menjadi dua investasi. Pertama dalam membangun region data center, dan yang kedua adalah untuk justru melakukan enablement untuk membantu upskilling digital talent yang ada di Indonesia secara pro bono. Dan kami juga bangga bahwa up to today itu kami sudah melatih lebih dari 600.000 talent yang ada di Indonesia. Di ranah sustainability gitu ya, karena kita semua sebagai engineer juga harus mulai berpikir ke depan bahwa coding is not just a function of the task performed dan juga the cost yang associated, tapi juga what's the impact on the environment. Bahwa ternyata AWS itu kami ahead of our schedule, di mana by tahun depan kami akan mempower semua data center region kami menggunakan 100% renewable energy. Dan kami adalah the biggest buyer of renewable energy globally dan juga bahkan di Indonesia. Ini di layar bisa dilihat kami men-sign MOU juga dengan PLN untuk menyediakan 210 megawatt dari tenaga surya. Di Indonesia sendiri kami juga sudah hadir region kami gitu ya, itu dengan 3 availability zone atau 3 cluster data center. Jadi bisa dibayangkan the massive scale of what we operate gitu ya, dan masing-masing availability zone ini secara geografik di AWS itu harus terpisah. Gitu. Pastinya juga untuk memenuhi peraturan OJK, tapi it's the design of our construct within 100 kilometers. Tetapi antar cluster data center itu dikonekkan menggunakan private fiber optic connection. Jadi mengelau semua teman-teman di sini ketika membangun di atas AWS itu bisa berjalan di 2 zone gitu ya, itu seamless, seakan-akan bisa ada di satu virtual data center. Jadi allows real time replication. Dan kami juga sadar bahwa security ini juga hot topic ya, adalah job zero buat kami. Bahwa AWS itu adalah the cloud with the most number of security standards and compliance, ya, baik dari itu ISO 27001, 27018, PCI DSS dan lain sebagainya. Dan juga di atas platform kami itu banyak sekali layanan security yang siap dipakai dan kami di Indonesia pun memiliki tim yang lengkap. Baik itu solution architect maupun spesialis dalam membantu teman-teman semua dan customer kami dalam menjalankan mission critical applications dengan secara aman. Karena kami juga sadar bahwa kami memiliki mandat untuk bisa membantu mengamankan masa depan digital Indonesia. Gitu. Kami sangat bangga bisa membantu juga gak cuma di pihak swasta, tapi juga our government dalam memberikan layanan publik yang seamless dan juga secure. Berangkat yang kedua gitu ya, kalau kita tahu bahwa security itu tidak bisa ditawar, kami juga ingin bisa berperan serta aktif dalam menulis masa depan digital yang lebih indah lagi untuk Indonesia. Kami selalu bilang bahwa di AWS itu
kami ingin bisa menyentuh semua sendi kehidupan yang ada gitu ya, untuk membantu memudahkan dan mendigitalkan gitu ya. Baik kita berangkat dari rumah membangun masa depan bersama keluarga, dalam mengkonekkan kita semua terhadap kerabat dan saudara gitu ya, baik dalam rupa fisikal maupun secara digital connectivity. Dalam kita juga mendrive financial inclusion di negara ini, nggak cuma bank besar, tetapi juga bank daerah dan semua pelaku jasa keuangan, startup, non-startup. Dalam kita juga membantu kita semua dan keluarga menjalani kehidupan yang lebih sehat lagi. Dalam memastikan bahwa semua layanan dan konten yang ada di dunia digital itu bisa diakses. Kalau bangun pagi, baca berita, chance besar itu berjalan di atas AWS. Dan yang pastinya juga dalam kita menjalani kesenangan dan keceriaan bersama keluarga dengan lebih baik lagi gitu ya. Dan some of the example of what we are proud of gitu, contoh seperti di Excel. Di Excel Axiata itu mereka membangun their foundation untuk data analytics dan AI bersama dengan AWS dan juga Snowflake. Kalau kita bicara soal SAP ya sebagai salah satu core system yang ERP yang paling populer di Indonesia, kami juga bangga bahwa the overwhelming majority dari SAP yang ada di Indonesia itu juga berjalan di atas AWS, cut across different industry, baik dari industri jasa keuangan, retail, manufacturing, telco, dan lain sebagainya. Dan juga kami juga bangga bisa membantu startup. Di sini ada teman-teman dari startup juga ya, bahwa not only we've been active in the startup community, tapi juga kami bangga bisa menyediakan semua persenjataan generative AI terhadap semua startup yang ingin membangun layanan yang lebih keren lagi gitu. Contohnya ini adalah Meeting.ai, salah satu startup AI yang paling terkemuka di Indonesia yang membangun produk untuk meeting summarization itu menggunakan produk kami. Dan sekarang sudah dipakai di beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel gitu. Nah, kalau kita sekarang masuk gitu ya ke topik bahasan yang ingin saya telah lebih jauh gitu, bahwa kami juga ingin bisa berperan serta aktif dalam membantu teman-teman di jasa perbankan itu untuk bisa mengembrace AI dalam mendrive inovasi dan transformasi yang menghasilkan business result gitu ya. Kalau kita bicara mengenai transformasi di banking yang memang dipower oleh AI dan machine learning, itu bisa dilihat dari 3 kategori gitu ya. Yang pertama itu adalah soal membangun hubungan yang lebih kuat lagi dengan customer, lewat customer experience yang lebih seamless, melalui hubungan yang juga lebih diperkaya lagi dengan konteks. Lalu yang kedua itu adalah about reducing the risk of running the business, gitu ya, apalagi kita bicara ini jasa keuangan. Dan terakhir adalah mengenai fueling growth, dengan cara pertama optimisasi dari internal process untuk menurunkan cost, dan juga membuka avenue channel baru untuk revenue. Jadi 3 tadi ya, relationship yang lebih kuat, reducing risk, dan juga fueling growth. Dan ini juga ternyata juga align gitu ya dengan data dan report yang dipublish oleh McKinsey. McKinsey bilang bahwa by tahun 2026 gitu ya, bisa dilihat statistiknya, bahwa majority of banks itu akan mengadopt AI/ML untuk mengimprove gitu ya area dari customer service, risk management, back office optimization, dan juga untuk automation untuk regulatory and compliance reporting. Dan ini production ya, nggak lagi cuma coba-coba atau testing. Dan diprediksi pun bahwa potensi yang bisa di-grab ketika ini semua berjalan itu cukup massive. Antara 200 sampai 300 plus billion dollar. Nah, kita juga melihat bahwa ternyata adopsi dari AI dan machine learning di industri jasa keuangan itu juga sudah cukup pervasive gitu, sudah cukup wide. Yang sudah berjalan bahkan beberapa tahun terakhir gitu. Kita melihat bahwa yang paling cukup common adalah pemanfaatan dari OCR dan juga NLP gitu dalam mempercepat dari proses onboarding, KYC, dan bahkan mempercepat proses untuk loan origination. Kita juga melihat bahwa machine learning modeling itu banyak dipakai untuk credit disbursement decisioning, untuk mempercepat lagi gitu. Kita bahkan sudah melihat bahwa with all digital banks, bagaimana caranya loan request bahkan dengan data customer yang terbatas itu bisa dipercepat, tapi juga harus tetap akurat. Di bagian fraud detection, sekali lagi pemanfaatan machine learning dalam mendetek potential pattern of fraud itu sudah sangat common gitu. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar gitu ya, OJK-nya Amerika, FINRA namanya, itu menggunakan machine learning powerful untuk bahkan mendetek white collar crime. Kita bicara customer interaction, saya rasa sudah cukup banyak kita lihat bahwa chatbot baik diterapkan untuk mengautomate response generation, kita banyak diterapkan juga di call center dalam mengguide customer care agent. Dan yang terakhir juga di ranah personalized recommendation gitu. Artinya adalah dalam merekomendasikan hyper personalized produk berdasarkan dengan profile customer. Ini yang sudah cukup common berjalan.
Tapi kita juga lihat, apalagi setahun terakhir ya, dengan sangat begitu cepatnya perkembangan teknologi, apalagi di era generative AI, semua use case ini jadinya kita bisa bilang di elevate to the next level. Lebih banyak lagi dan lebih diperkaya lagi. Apa sih sekarang kita banyak lihat gitu ya, apalagi di era generative AI. Dan buat teman-teman yang developer, these are opportunities yang bisa dilihat untuk bisa relevan di industri jasa keuangan. Yang pertama adalah begini, ketika kita ngomong customer care atau chatbot, itu nggak lagi cuman masalah meng-automating response. Yang sekarang juga sudah coba dilakukan, itu adalah bahkan membawa the branch experience dari sebuah bank itu ke dalam format digital. Conversation yang lebih rich, layanan yang bisa di-automate, bahkan kemudian memberikan personalized recommendation untuk financial advice, investment product gitu, itu semua bisa dalam rupa digital, in one applications. Kemudian ketika kita lihat dari sisi investment banking, bahwa financial analyst itu sekarang sudah memanfaatkan generative AI dalam memproses data yang sebegitu banyaknya lagi, industry trends, untuk kemudian membuat rekomendasi investment yang tepat. Di bagian fraud detection, nggak lagi hanya berdasarkan predefined rule dengan machine learning. Bahkan generative AI itu sekarang sudah banyak bisa membantu dalam the modeling itself to self-learn berdasarkan tren yang sekarang sedang berjalan. Ketika kita bicara automating KYC, nggak lagi cuma NLP atau OCR, bahwa generative AI itu dipakai untuk kemudian melakukan double confirmation in web crawling and checking untuk mereduce false positif dari orang yang mau di-onboard. Kalau kita bicara automated routine test gitu ya, bahkan ketika kita pakai bahasa rutin, kesannya boring. But no, boring is important. Boring reduce cost. Kita bisa lihat dari ranah HR misalnya, dalam mempercepat meng-vet CV contohnya, mencari kandidat yang tepat. Di ranah legal, membandingkan kontrak dokumen yang tadinya manual, sekarang itu di dalam hitungan detik bahkan menit. Gitu kan. Kita ngeliat juga dari proses misalnya code generation buat semua teman-teman developer. Sekarang generate code itu bisa dengan sangat mudah dilakukan. Melakukan version upgrade bisa sangat dengan cepat dilakukan gitu ya. Jadi sekali lagi routine test itu adalah the crux of the problem yang bisa di-solve. Bahkan untuk di sisi regulatory monitoring gitu ya, dengan sekarang berkembangnya regulasi yang selalu keluar, generative AI itu dimanfaatkan juga untuk kemudian di cross check terhadap internal policy. Supaya tim regulatory compliance itu bisa dengan cepat dan tepat mengambil keputusan yang memang tepat guna untuk customer, men-serve customer internal di dalam bank, tapi juga dalam koridor yang tepat dari segi regulasi. Dan kalau ditanya gitu ya, itu tadi kan semua adalah use case yang sudah banyak berjalan di banking atau industri jasa keuangan di atas AWS. Role kami itu di mana sih gitu ya? Role kami itu adalah, kita selalu bilang dalam menyiapkan semua building block yang memang relevan untuk teman-teman semua bisa manfaatkan dalam membantu membangun layanan tadi gitu ya. Dan ini kita bagi menjadi 3 pilar. Pilar yang paling bawah adalah yang kami bilang selalu jalan tolnya nih, the infrastructure. Ini adalah the GPU infrastructure, the infrastructure yang diperlukan dalam membangun, mentrain all the modeling required. Nggak cuma machine learning model yang zaman kemarin nih, bahkan ketika mau fine tune foundational model gitu ya. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang punya tim data scientist tersendiri gitu ya, beberapa bank himbara, beberapa regional banks, beberapa digital bank di Indonesia. Mereka membangun their own use case, mereka membangun their own model menggunakan GPU yang disediakan oleh AWS dan sudah tersedia di Indonesia. Di pilar yang kedua, kami bilang bahwa untuk teman-teman terutama developer yang ingin membangun aplikasi tapi bisa dengan mudah memanfaatkan semua opsi foundational models yang ada gitu ya. Mungkin teman-teman kalau belum familiar dengan foundational model atau large language model, ini contohnya seperti yang disediakan oleh OpenAI, oleh Anthropic contohnya ya. Jadi dengan gampangnya aplikasi itu bisa langsung dikonekkan dan kemudian mendapatkan respons dari foundational model. Itu yang kedua ya. Jadi nggak perlu mikirin model lagi, model sudah ada, tinggal dipakai dan bagaimana caranya untuk bisa dengan mudah memanfaatkan itu untuk aplikasi yang di-develop. Dan bagian yang paling atas adalah untuk kemudian memanfaatkan layanan atau aplikasi yang memang sudah di-imbue oleh generative AI. Ini contohnya adalah kita bilangnya kalau di AWS itu key for business. Ini adalah GPT experience dari teman-teman tinggal menanyakan apapun juga dari data yang ada untuk kemudian memberikan respons. Untuk teman-teman developer gitu ya, kita punya queue for developer. Ini benar-benar nggak cuma masalah code generating secara otomatis, tapi juga dalam parameter security-nya, dalam melakukan code update, dalam melakukan test use case.
Dan by the way, di booth kami di luar, itu teman-teman AWS sudah siap nggak cuma dengan demo gitu ya, untuk Q4 developer, tapi juga ada challenge yang disiapkan. Buat teman-teman yang siap to rise up to the challenge, itu ada Amazon Echo Dot sudah disiapkan, jadi jangan lupa mampir tuh, harus untuk dicoba gitu ya. Kita juga kemudian juga ada namanya Q4 QuickSight, ini untuk bisnis analis, ketika melakukan analisa dan menderive insight, itu bisa dengan secara mudah dan menggunakan human readable language. Jadi ada 3 pilar tadi ya, jalan tolnya untuk yang mau melakukan modeling sendiri, punya model sendiri di fine tune, butuh GPU. Yang kedua adalah untuk teman-teman yang membangun aplikasi, mau memakai foundational model yang sudah ada gitu ya, untuk kemudian gampang digunakan. Dan API based sekali lagi. Dan yang ketiga adalah untuk teman-teman yang udah langsung pengen pakai aja gitu ya. Bahwa untuk specific use, menderive business insight, menderive code dengan gampang, itu tinggal dipakai. Dan izinkan saya untuk mungkin masuk sedikit gitu ya di beberapa ranah di sini. Yang pertama adalah untuk kita membahas di pilar yang kedua, yaitu adalah layanan yang kami sediakan untuk teman-teman bisa dengan mudah menggunakan foundational model. Ini adalah yang kami bilang atau kami namakan sebagai Amazon Bedrock gitu ya. Amazon Bedrock itu merupakan sebuah serverless tools, API based gitu ya. Jadi serverless, teman tinggal pakai, tinggal invoke, API based. Di mana semua opsi dari foundational model from some of the leading AI company in the world itu sudah tersedia gitu ya. Baik itu sekarang yang lagi ngetrend tuh dari Anthropic, ini saingan terbesarnya OpenAI by the way gitu ya. Ada dari Amazon sendiri, ada dari Meta, ya Meta Facebook gitu kan. Ada dari Stability.ai yang sekarang banyak dipakai untuk mengenerate image gitu ya. Kenapa sih approach kami seperti ini? Karena sekali lagi kami percaya buat teman-teman semua yang developer gitu ya. You need to use the right foundational model for the right job. Nggak bisa pakai satu model menjawab semua kebutuhan. Kenapa? Nggak efisien dan nggak spesifik gitu ya. Model itu sekarang sudah menjadi merupakan komoditi gitu. Nah contohnya apa sih? Kalau ketika kita membangun contohnya chatbot lah ya. Chatbot itu akan ada banyak function di bawahnya. Baik itu yang berupa summarization, conversation, action generation, image generation, itu jangan memakai model yang sama. Kalau semua contoh dihajar sama pakai GPT-4 gitu ya, mahal. Dan mungkin nggak tepat guna. Kalau menggunakan Bedrock gitu ya, karena itu API based gitu kan, untuk setiap function bisa menggunakan model yang berbeda-beda gitu. Untuk summarization mungkin cukup pakai Mistral. Untuk complex conversation bahasa Indonesia bisa menggunakan Claude dari Anthropic. Ketika butuh mengenerate image bisa pakai Stability.ai gitu ya. So this is the idea. Dan ini tadi juga yang dipakai oleh Meeting.ai tadi ya, startup di Indonesia untuk membangun produk mereka. Dan yang lebih keren lagi, all the guardrails and control dalam membangun aplikasi tadi itu bisa diatur di Bedrock, mengatur halusinasinya, mengatur the level of K yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ini merupakan one of the strongest builders tool untuk teman-teman membangun aplikasi yang berbasis generative AI itu. Ini salah satu contoh yang ingin saya tampilkan ya. Tadi kan kita lihat bahwa salah satu foundational model yang ada tersedia di Bedrock itu adalah dari Anthropic. Anthropic ini merupakan salah satu AI development company yang sekarang lagi hot di market, and caveat, Amazon actually invest $4 billion into Anthropic juga gitu ya. Kalau kita melihat sekarang semua foundational model yang ada di dunia gitu kan, at the current moment yang akurasinya paling tinggi gitu, the strongest vision model itu adalah di Claude yang merupakan disediakan oleh Anthropic, Claude 3.5. Dengan harga token yang ternyata lebih murah kalau dibandingkan dengan GPT gitu ya. Jadi just to give an idea gitu, bahwa development of foundation model itu segitu cepatnya. Teman-teman perlu memilih tools yang memang tidak merestrict all of you ke satu gitu ya, ada lock-in, opsinya banyak, dan harus selalu dilihat gitu ya, bahwa mana yang paling tepat guna dengan harga token yang paling rendah gitu, itu paling penting. Nah, kemudian kalau kita masuk contoh yang kedua nih, kita sudah membahas soal Bedrock. Ini nih toolsnya ketika teman-teman bangun aplikasi, dikonekkan, leveraging all the different foundational models. Lalu kemudian kalau untuk teman-teman yang punya specific use case gitu ya, contohnya, saya ingin bisa melakukan analisa data untuk atasan saya atau untuk manajemen reporting gitu ya. We have a tool yang namanya tadi adalah Q4 QuickSight. Q4 QuickSight itu apa sih? Ini adalah AI powered business intelligence tool gitu ya. Yang pertama adalah ketika lagi teman-teman yang membangun the dashboard atau the report, the experience is powered by AI. Untuk teman-teman yang bahkan ingin melakukan storytelling gitu ya, karena kita selalu bilang bahwa tugas business analyst itu bukan untuk bikin report.
tugas bisnis analis itu adalah untuk bisa meng-capture the story and what's the recommendation gitu ya. Dan semuanya menggunakan human readable language, bahkan juga untuk on-demand answers yang ingin ditanyakan. Ini kebetulan saya ada sedikit demo gitu ya. Ini kalau mau mengenerate report aja gitu, tinggal memakai human readable language, dengan mudah chartnya dikeluarkan. Tapi kalau gini doang mah basic lah ya. Bahkan kalau mau melakukan forecasting, machine learning based, tinggal diklik gitu kan. Simple. Ketika saya ingin mengenerate report yang lain lagi itu, sales by city. Sekali lagi, saya ketik dengan human readable language dan chartnya langsung dikeluarkan. Ini step yang pertama, simple. Generating report now doesn't take drag and drop, it takes human readable language. Ketika mengimbue dengan machine learning capability juga dengan mudah diklik, itu yang pertama. Nah, kita masuk ke kedua gitu kan, ketika saya mau modify chart saya juga again menggunakan human readable language. Saya bilang change dong granularity-nya menjadi bulan, color-nya juga by region gitu kan. Dengan perintah yang saya berikan, langsung di-generate gitu. Sekali lagi, it's never easier to author, for author untuk men-generate report. Nah kemudian ketika tadi ya saya cerita, kita masuk ke generating story nih. Saya memerintahkan sistem untuk bilang bahwa, kasih tahu dong gimana caranya saya bisa meng-increase adoption rate contohnya gitu ya. Dari data yang ada, ini sistem yang langsung menyediakan gitu ya, bahwa diberikan dulu pertama background-nya, kenapa sih subscription itu nggak naik-naik gitu ya, ini trennya contohnya, insight-nya, kenapa user itu nggak convert contohnya. Dan kemudian rekomendasinya, bundlingnya seperti apa, follow-up action-nya seperti apa gitu. Ini yang kita bilang namanya the storytelling experience powered by AI. Jadi sekarang untuk melakukan analisa is never been easier thanks to generative AI power tools seperti Q for QuickSight gitu ya. Kita juga ada lagi ketika kita take one step further gitu ya. Semua aplikasi, alangkah indahnya kalau bisa ada experience yang kita bilang namanya the GPT experience. Ketika kita menanyakan apapun juga gitu ya, itu dengan data yang ada, yang secure, yang relevan terhadap organisasi Bapak Ibu sekalian dan juga terhadap aplikasinya, itu bisa ditanyakan gitu. Jadi pertama itu adalah untuk mendeliver quick and accurate relevant answers dengan pertanyaan ditanyakan gitu ya. Dan juga nggak cuma menjawab pertanyaan, tapi kemudian so what, then what? Gitu kan, untuk action yang harus dilakukan pun akan bisa di-automate. Ini saya juga ada, dan pastinya juga ini interconnected atau sudah ada pre-plugin with a lot of popular application gitu ya. Ini namanya Q for Business. Teman-teman semua pokoknya jangan lupa ya, habis ini pulang cek di website AWS, try it. A lot of this trial juga banyak yang free. Right, it's powerful. Ini ada contoh simple yang saya siapkan gitu ya. Contohnya adalah ketika habis ada workshop seperti ini gitu kan, semua hasilnya disubmit, teman-teman memberikan report, memberikan respons gitu ya. Saya mau tahu dengan gampangannya deh. Coba dong kasih saya insight dari customer satisfaction survey tadi. Tell me about it gitu kan. Ini langsung diberikan. Nggak cukup kan? Coba creating table dong yang summarize datanya gitu kan. Data diberikan. Jadi intinya to automating a lot of tasks, in asking a lot of questions gitu ya. Ibaratnya kayak ChatGPT, tapi bayangkan untuk enterprise grade purpose, untuk menjawab semua pertanyaan dari sisi bisnis, integrated to your applications, to your data, and can perform the actions that is required. Itu adalah Q for Business gitu ya. Dan itu kenapa juga banyak sekali ya bank globally financial services players, baik itu di North America, Europe, Asia, itu yang banyak berinovasi menjalankan mission critical AI. Mereka itu di atas AWS. Di Indonesia sendiri kami juga bangga bisa mensupport banyak bank gitu ya, dari Bank Himbara, regional bank ada di Indonesia, bahkan BPD, bahkan beberapa digital bank gitu ya, dalam mereka seperti Superbank, seperti Krombank, dalam mereka juga membangun layanan yang berbasis AI dan generative AI. Dan yang terakhir gitu ya, kenapa juga banyak dari pemain-pemain ini banyak membangun di atas AWS, karena juga AWS itu di Indonesia, kita menjadi gateway dari banyak global technology provider, itu untuk hadir di bumi pertiwi. Gitu ya, kita ngelihat seperti contohnya di ranah analytics, Snowflake hadir di atas AWS. Di arah app modernization, kalau teman-teman pernah dengar low-code, no-code platform namanya Mendix, sudah hadir di Indonesia melalui AWS. Di marketing automation, kalau yang pakai salesforce.com, yang pakai Mo Engage, itu juga sudah hadir di Indonesia. Kita ngomongin security, baik itu software maupun network gitu ya. Kita ngomong soal Palo Alto, kita ngomong soal banyak sekali software tools yang sudah tersedia di AWS di Indonesia. Ada lebih dari 8.600 services
yang provided to our marketplace yang bisa dipakai sekarang di Indonesia gitu. Dan sebagai penutup gitu ya, tugas kita semua apa sih? Tugas kita semua tuh untuk kemudian memanfaatkan semua teknologi yang sudah disediakan oleh all these players, baik dari AWS, dari ekosistem kami, dan dari semuanya gitu ya, untuk kita bisa continue to push the boundary on what's possible dalam kita bersama-sama membangun Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa mampir ke booth kami. Terima kasih dan sekali lagi semangat pagi. Selamat pagi, Pak Antoni tetap berada di atas panggung Pak Antoni karena dari kami sebagai ungkapan rasa terima kasih karena sudah mau sharing ya update-update mengenai produk yang dimiliki ataupun teknologi yang dimiliki oleh AWS. Kita akan memberikan plakat yang akan disampaikan oleh perwakilan dari DevOps Days Jakarta 2024. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian.